Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tetap materi akuntansi komputer dengan materi pembelajaran atau KD kita adalah KD 3.23, yaitu menganalisis pencatatan transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap, pencatatan transaksi pembayaran utang pada perusahaan manufaktur. Kemudian KD 42.3 melakukan entry transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap, pencatatan transaksi pembayaran perusahaan manufaktur. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengentry transaksi, kemudian dapat mengentry transaksi pembelian bahan baku secara kredit, pembelian bahan baku secara tunai, pembelian bahan pembantu secara kredit, tunai, kemudian pembelian aset tetap secara kredit dan tunai, pelunasan utang dan retur pembelian. Langsung kita praktek yang pertama, yaitu pembelian bahan baku secara kredit. Secara manual, pembelian bahan baku secara kredit akan dicatat di debit persediaan bahan baku, PPN masukan, hutang dagang atau dalam bahasa akuntansi, raw material inventory di debit, paid-in di debit, account payable di kredit. Kemudian pada Mayop kita dapat mengklik pada comment center purchase, enter purchase, layout, item, oke, kemudian terms disesuaikan, kemudian lengkapi informasi bukti transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian klik record. Berikut bukti transaksi yang dapat kita input ke dalam Mayop. Langsung kita ke praktek kerjanya. Purchase, enter purchase, kemudian kita hilangkan tanda pada teks inklusif, kemudian kita klik layout, kita klik item, kemudian oke. Nah, kemudian kita dapat mengisi nama suppliernya. Kita pilih toko Platinum. Kemudian kita atur terminnya, dimana pada faktur penjualan terminnya N/14, maka pada payment is due kita tulis kita klik interest of day, kemudian balance due day-nya 14. Di sini in a given class of days. Oke. Selanjutnya kita tinggal ganti nomor fakturnya FP3/08. Kemudian jangan lupa diganti tanggalnya 3 Agustus 2018. Selanjutnya kita isi jumlah kuantitas 4, item numbernya ini barang bahan baku ya, kayu solid dengan harga Rp3.500.000 sehingga hasilnya adalah Rp14 juta. Dan kita pastikan jumlahnya sama. Lihat di sini, kita pastikan jumlahnya sama. Teksnya 1.400.000, totalnya 15.400.000. Tinggal kita klik Ctrl R dan kita lihat jurnalnya, kemudian record. Nah, selanjutnya transaksi pembelian bahan baku secara tunai. Jadi untuk pembelian bahan baku secara tunai ini, secara manualnya persediaan bahan baku di debit, PPN masukan di debit, dan di kreditnya adalah kas atau cash in bank. Kemudian pada Mayop kita lakukan hal yang sama dengan pembelian secara kredit, hanya saja pada paid today kita isi nominal yang kita bayar menggunakan kas, begitu. Baik, langsung saja kita praktek. Kita pilih purchase, kemudian enter purchase. Dan di sini perhatikan bukti transaksinya berupa nota kontan. Pada toko Platinum suppliernya kita klik, pastikan ini item, kemudian toko Platinum. Nah, karena ini penjualannya secara tunai, maka di terms ditulis COD. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya, juga tanggalnya, dan kita isi jumlahnya 44, kemudian item numbernya, harganya, dan totalnya secara otomatis akan muncul. Pajaknya 1.400.000, total amountnya 15.400.000, dan jangan lupa yang paling penting pay today-nya Rp15.400.000. Nah, kalau sudah diisi pay today, kita enter, kemudian kita bisa mengklik
Ctrl R, terdapat cash on hand di kredit, artinya terdapat pelunasan utang senilai 15.400.000. Jangan lupa diklik record. Lanjut ke transaksi berikutnya, pembelian bahan pembantu atau bahan penolong secara kredit. Secara manual, maka debitnya persediaan bahan pembantu, PPN masukan, dan hutang dagang di kredit, atau indirect material inventory di debit, paid in debit, account payable di kredit. Kemudian pada Mayop, sama halnya dengan pembelian bahan baku, hanya saja pada item numbernya akan kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung kita ke praktik kerjanya. Di sini disajikan bukti transaksi berikut informasi yang dapat diinput di dalam Mayop. Jadi, pada transaksi di sini terdapat pembelian secara kredit dari toko Avion, maka purchase, enter purchase, kemudian pilih toko Avion. Jangan lupa dimasukkan nomor fakturnya. Kemudian diatur terminnya di terms, diskonnya tidak ada hari diskon. Kemudian jangan lupa in given grace of day, balance due date-nya 14. Oke. Kemudian baru kita lengkapi sesuai dengan faktur. Nomornya FA 4-08 tanggal 4 Agustus 2018. Nah, selanjutnya kita masukkan jumlah kuantitas yang dibeli masing-masing sesuai dengan faktur. 5.000, 250.000, kemudian 30.000 untuk BP 02, bahan pembantu 02 yaitu amplas, harganya Rp15.000 per satuan unit, 50.000. Selanjutnya 45 untuk BP 3 cat senilai Rp60.000, dan terakhir 62 untuk barang pembantu 04 klaim 20.000 dikali hasilnya adalah Rp1.200.000, kelebihan 01 ini 20.000, maka hasilnya adalah 4.600.000. Kemudian ada, kita Ctrl R, maka jurnalnya seperti ini. Kalau sudah sesuai dengan yang manual, account payable, paid in, dan indirect material inventory, kita record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian bahan pembantu atau bahan penolong secara tunai. Secara manual, jurnalnya adalah persediaan bahan pembantu atau indirect material inventory di debit, PPN masukan atau paid in di debit, kemudian account payable atau hutang dagang di kredit. Nah, di Mayop pun sama dengan pembelian bahan baku secara tunai. Terdapat di comment center purchase, enter purchase, layout item oke, kemudian atur termin dan masukkan sesuai dokumen transaksi. Nah, sama halnya tadi dengan pembelian kredit, hanya saja datanya kita berikan COD atau cash on delivery, kemudian balance due date-nya 14-nya dihapus, sehingga nilainya di paid today dapat kita isikan senilai Rp5.060.000. Pastikan balance due-nya 0, Ctrl R, maka hasilnya adalah cash on hand terdapat di kredit, dan jangan lupa di record. Selanjutnya, transaksi pembelian aset tetap secara tunai. Nah, secara manual, aset tetap di debit, misalnya kendaraan, kemudian PPN masukan di debit, kas di kredit. Nah, pada Mayop kita dapat memilih di comment center bagian banking. Nah, ini dapat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan sekaligus kita akan membahas tentang transaksi retur pembelian, transaksi pembayaran utang, dan transaksi pembelian aset tetap secara tunai maupun hutang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.